Hai, welcome and welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, halo, salam kenal. Kalian boleh panggil aku Delulu. Dan hari ini, seperti bulan kemarin, aku bakalan nunjukin final tracker Oktober dan juga payday di November. So, let's check it out. Jadi ini final tracker aku di November. Ini udah aku buat rapi dan aku tulis semuanya. Aku sebenarnya masih bingung gimana buat final trackernya ke depannya. Cuma kemarin aku buat ini semua supaya aku bisa tahu pengeluaran aku sebenarnya per bulan itu berapa dan berapa savings yang bisa aku simpan gitu. Jadi di sini jajan itu masih sisa ya. Jajan week 1 itu masih sisa 6.000. Kemudian 6.000. Terus week 2 itu ada 17.000. 13. Ini 4.000-nya. Week 3 itu nggak bersisa karena kemarin aku itu ada sempat neraktir tempat orang di tempat kerja. Terus di week 4 nggak tahu kenapa sepertinya aku membabi buta untuk jajan. Jadi tidak ada sisanya juga. Lanjut groceries masih ada sisanya 25.000. Oke, lanjut miscellaneous ini cuma sisa 4.500 karena kemarin banyak keperluan mendadak dan tidak bisa dihindari. Oke, kita lanjut ke ini. Masih ada sisa uang minyak motor aku sekitar berapa ya, 17.000 juga. Dan ini ada recehannya. Ini sebenarnya kurang 1.000, jadi nggak tahu sih kemana, mungkin parkir dan aku lupa nyatet. Oke, so seperti biasa kalau sisa minyak motor aku bakalan masukin. Aku pisahin dulu. Ini adalah tadi uang groceries. Terus ini bakalan aku letakin di sini dulu. Dan ini akan kita masukkan ke tempat koin. Oke, udah lumayan banyak. Dan ini tadi adalah ternyata masih ada. Dan ini tadi itu adalah sisa jajan. Sisa jajannya 16.000, tapi 2.000-nya aku singkirin untuk dimasukin ke challenge nanti. Aku masukin ke challenge ya. Dan ini tadi itu sisa dari uang motor, minyak motor sama dari groceries. Nah, 2.000-nya juga bakalan aku masukin ke challenge. Jadi ini masih ada sisa 37.500, aku masukin ke rollover. Oke. Sip. Selesai dengan final tracker di Oktober. Lanjut ke budgeting November. Jadi ini kemarin aku buatnya sangat-sangat niat. Aku puas banget sih sama ini, cantik, aku suka banget lihatnya. Dan tada, aku sudah membuat budgeting. Sebenarnya kemarin aku udah videoin pas aku buat budgeting ini, pas aku budgeting November ini, tapi nggak sempat ngedit, jadi aku nggak ngepost videonya. Mungkin nanti aku bakalan post di
shorts aja, shorts video YouTube. Mungkin bakalan aku kasih lihat sedikit gimana aku budget buat ini kemarin. Oke, di budgeting November ini nggak terlalu banyak yang berubah, tapi tetap ada yang berubah. Income aku masih tetap sama, savings juga masih tetap sama. Yang berubah di sini adalah di fixed expenses yang seharusnya listrik itu masuk di sini, tapi aku ubah jadinya aku buat ke variable expenses karena listrik nggak selamanya 700.000 gitu. Jadi kayak bulan ini aku budgetingnya itu 500.000. Terus juga kan keluarnya nggak selalu sama, bisa banyak lebih, bisa enggak gitu. Terus yang berubah sinking fund juga, yang berubah itu besarannya. Seperti yang aku bilang kemarin, di bulan ini di B-Day aku bakalan kasih lebih banyak. Di sini B-Day dapat 300.000. Terus seperti biasa, aku buat kata-kata ini. Untuk para jiwa yang lelah, istirahatlah sejenak, tak apa. Tubuh dan hatimu sudah rapuh, jangan sampai hancur. Jadi ini aku pernah buat di postingan Instagram aku sih. Tapi ada kata-kata yang aku ubah sedikit. Lanjut, hari ini kita bakalan budgeting dimulai dari emergency fund. Oh iya, aku sebelumnya sepertinya tidak memperkenalkan, tidak memberitahu apa aja savings sama fixed expenses aku. Jadi di savings itu aku ada tabungan, ini seperti tabungan di hari tua ya bisa dibilang, dan ini pakai di CIMB. Terus ada emergency fund. Kemudian untuk fixed expenses itu aku bayarin asuransi mama, kita bagi 4 sama kakak aku. Di sini ada asuransi mama, terus aku punya asuransi jiwa sendiri. Terus ini ada namanya Metiko. Jadi di Metiko ini seperti organisasi yang membiayai sekolah anak-anak yang kurang mampu. Nah, jadi aku jadi donatur di situ. Aku berusaha untuk jadi donatur tetap. Jadi setiap bulannya aku tetap menyisihin sedikit untuk ke Metiko ini. Senang aja gitu rasanya. Kadang setiap per semester biasanya dari Metikonya ada seperti laporan atau pemberitahuan gitu kalau anak-anak yang dibiayai itu siapa aja dan prestasinya itu di sekolah gimana. Dan kebetulan ada juga anak-anak SMP kalau nggak salah di sekolah tempat tinggal aku sekarang. Jadi aku senang ternyata ada anak-anak di sekolah tempat aku tinggal sekarang, dan bahkan itu adalah sekolah aku dulu. Ternyata mereka juga ikut dibiayai sama Metiko ini gitu. Terus ada satu hal lagi yang mau aku perkenalkan. Di sini ada tatakan uang dan baru aku beli, baru nyampe kemarin hari Sabtu. Jadi ini sebenarnya tatakan buat kartu perdana gitu di Shopee-nya. Sumpah ini kecil banget. Jadi aku emang sih dia buat ukurannya kan, cuma aku mikir kayaknya emang pas gitu. Ternyata pas datang tuh kecil banget. Jadi aku langsung ini muat gak ya? Ternyata pas aku unboxing, terus aku langsung cepet-cepet letakin uang, ternyata bisa. Oke, kita lanjut aja. Di sini aku udah nukarin uang. Hari ini berbeda dengan sebelumnya. Biasa aku udah susun uangnya duluan. Yang ini belum aku susun. So, ini sumpah. Tuh kan, muat kan? Harusnya dari atas. Soalnya ntar dia nggak kelihatan. Oke, aku susun dulu uangnya. Oke, kita lanjut. Sekarang aku udah susun uangnya. Jadi yang pertama kali itu adalah emergency fund, binder yang ini. Ini udah aku tulis semua di tracker. Emergency fund dapat 200.000.
Oh ya, aku belum ceritain ya, kenapa aku bisa memulai budgeting ini. Jadi bermula di tahun lalu sekitar sebelum Lebaran, sebelum puasa juga, itu sekitar bulan April kalau nggak salah, atau di Maret akhir. Jadi aku punya teman, teman aku ini bener-bener dekat gitu, bener-bener dekat. Bahkan kita kalau dibilang dulu itu kan biasa ya, kayak kita punya geng-geng gitu. Jadi kita satu geng lah gitu istilahnya ya. Terus dia ngajak aku buat masuk kayak arisan online gitu. Kan pas banget tuh tahun lalu aku kan belum kerja karena aku resign di bulan Januari. Jadi kan di bulan April itu aku belum kerja lagi. Terus kan di situ juga corona lagi naik-naiknya ya. Nah, jadi aku masuk ngikutin dia ke arisan online itu, dan sampai kita itu dia ngajakin aku tuh sampai buka open modal gitu loh. Jadi kita cari modal dari teman-teman yang mau ikut join, teman-teman di kampus. Oh, bentar, aku potong dulu ceritanya. Dan Imlek ternyata udah selesai. Yeay, sudah mencapai target aku 2 juta. Jadi sepertinya aku akan mengeluarkan uangnya dan akan aku masukin ke bank untuk sementara. Nanti sampai Imlek di bulan Februari baru aku tarik lagi. Oke? Jadi ini aku masukin lagi aja balik ya. Terus kita open modal itu, dan aku juga ikut untuk ngurus gitu. Jadi istilahnya dia ngajak aku untuk jadi adminnya. Jadi aku terima dengan gaji, nggak gaji ya, istilahnya kayak uang capeknya itu 500.000 kalau nggak salah. 500.000, ya udah daripada nggak dapat juga kan. Terus aku juga nanam modal di situ. Aku ngasih duit aku nanam modal sama dia di arisan online itu. Dia sangat yakin gitu loh, meyakinkan aku bahwa arisannya itu bener gitu loh. Jadi ya udah aku ikutin kan. Nah, ternyata ya namanya arisan online ya, pasti semuanya bisa terjadi. Ya, arisan online-nya ya bangkrut gitu loh. Dia nggak kabur, bahkan teman-teman yang ikut arisan itu datangin rumahnya dan jumpain orang tuanya bahkan. Jadi si arisan online ini bilang ya, aku udah bangkrut gitu loh, aku nggak bisa bayar ke kalian lagi gitu katanya. Ya udah, teman-teman yang di sana, ini domnya itu di Medan ya, domisilinya itu di Medan. Waktu itu kan aku udah nggak di Medan lagi, aku udah di sini. Jadi ya udah, dia nggak bertanggung jawab gitu loh. Dia nanggung jawabinnya juga cuman sedikit ya, itu pun dengan paksaan gitu loh. Jadi ada beberapa yang dapat sedikit gitu, ada yang dapat iPhone dia, ditarik iPhone dia gitu. Nah, terus berlalulah waktu ini kan. Jadi kita waktu itu, aku lupa kalau nggak salah sih, si temanku ini janji bakalan balikin duit teman-teman yang ikut masukin modalnya ke arisan online ini. Jadi dibalikin sama dia dalam jangka waktu beberapa bulan gitu, sampailah itu di bulan Juli. Dan dia juga balikin uang aku di situ. Sampai di bulan Juli itu dia udah lunas kan utangnya sama yang lain-lainnya, kecuali sama aku. Waktu itu aku beringat, nggak lunas, ada masih sedikit, nggak sedikit sih, banyak yang belum lunas utang dia ke aku. Karena aku bilang, inilah saking baiknya, nggak tahu ternyata teman itu bisa jadi lawan. Jadi aku bilang nggak apa-apa, dahuluin yang lain, aku nggak usah gitu. Dan ternyata di bulan 8 dia bilang, dia ngajak lagi, aku kali ini udah nemukan gitu yang
bisa cuan lah, bisa ngebalikin kerugian yang kemarin-kemarin, dia bilang. Jadi kembalilah lagi, kami membuka open modal buat teman-teman, dan aku yakin gitu sama dia karena dia bilang dia itu di di forex dan pakai robot untuk ngasilin uang ini. Jadi aku juga orangnya dulunya itu pernah main forex dan sampai sekarang juga ada sedikit-sedikit lah masih. Ya jadi aku berpikir ya nggak masalah gitu loh. Dan aku bener-bener kirain yang dia itu nemukan orang yang jago untuk trading gitu loh. Ya udah aku okein kan. Di bulan 8 itu awal-awal bulan ke pertengahan bulan itu sangat-sangat lancar. Bener-bener mantep banget lah gitu. Jadi ternyata di akhir bulan 8 itu mulai goyang. Dia mulai bingung ngembaliinnya gimana, dan dia baru ngakuin ke aku. Dia bilang, aku bangkrut gitu loh. Terus aku bilang, loh nggak bisa, aku kan masih ada duit di situ ya, aku tanam kembali. Jadi aku bilang dia, kamu harus bisa ngembaliin uang aku. Jadi di bulan 8 ini parahnya itu uang teman-teman itu ngalirnya ke rekening aku, dari rekening aku baru ke rekening si temanku ini gitu. Jadi semuanya kayak pada nuduh aku gitu, jangan-jangan dirimu juga ada makan duitnya gitu. Sampai kemarin itu di bulan 8 itu, akhir itu kan, itulah dia ternyata kabur, temen aku ini kabur, dan kita nggak tahu dia itu di mana sampai sekarang. Sumpah sampai sekarang dia itu kayak menghilang, kayak ditelan bumi, nggak tahu, dia udah nggak ngerti lah gimana lagi hidupnya. Jadi di bulan 9 itu dia benar-benar, di bulan 9 awal ya, itu aku benar-benar stres banget. Dan di situ aku ke Medan waktu itu bulan 9, dan aku menyelesaikan semuanya sama teman-teman. Aku jelasin, aku bilang, kalian boleh lihat chat kami dan aku berperan sebagai apa, aku bilang. Dananya benar-benar hanya lewat dari rekening aku, tidak sama sekali tidak ada aku pakai, aku bilang kayak gitu. Sampai aku benar-benar nunjukin semua chat-chat kami, dan aku kasih tahu dia, aku kasih tahu mereka aku dibayar berapa sama dia untuk jadi admin. Waktu itu 500 per minggu jadinya. Kalau yang pas di arisan online itu kan 500 per bulan. Nah, ini 500 per minggu waktu itu. Dan aku bilang, dan asal kalian tahu ya, duit aku juga belum balik, aku bilang kayak gitu. Aku juga ada nanam sama dia dan duit aku belum balik, bahkan sampai dari bulan 4 kemarin duit aku belum balik sekian, aku bilang gitu. Jadi di situ aku benar-benar ngelurusin sama teman-teman yang lain yang nanam modalnya. Jadi kita kumpul, kita atur strategi, kita mau gimana. Dan kita sampai sekarang belum nemuin dia. Kemarin sempat ngelacak, banyak juga yang ngelacak, ternyata itu banyak banyak yang jadi ininya loh, korbannya ternyata, dan gak hanya di Sumut ini. Dan waktu itu lagi marak-maraknya emang penipuan arisan online gini. Jadi aku sampai, wah ini kayaknya emang jaringannya udah gede gitu loh, udah luas, yang bener-bener emang skala nasional sih bisa aku bilang ya. Sampai terkuak ternyata dia itu, si kawanku ini, aku nggak nyangka sih, ternyata dia itu sampai ngajak senior juga, sampai ada yang nyari kami, teman-teman dekatnya yang dulu. Jadi kita tuh ada berlima, satu geng gitu. Jadi yang kena itu cuman aku sama satu temanku, ada, sebut saja namanya si A. Jadi yang dua lagi tuh nggak masuk gitu, mereka nggak ikut, nggak tahu kenapa, mereka nggak mau gitu. Jadi cuman kami berdua. Dan banyak senior yang nanya ke kami gitu loh, khususnya sama yang dua orang ini juga kan. Jadi mereka ngasih tahu ke kita dua. Nah, kakak ini nyari si ini loh katanya. Dia gimana? Kenapa sih? Kalian kenapa sih? Ya udahlah, terakhir kami jujurlah sama temen yang nggak ikutan ini. Jadi kami kasih tahu gimana sebenarnya kronologisnya itu. Dan di situ mereka sampai bilang, ya ampun nggak nyangka loh, dia dulu nggak kayak gitu loh. Dan temanku ini yang nipu ini, dia itu benar-benar dari orang yang berada, rumahnya aja berapa ya, benar-benar luas gitu loh. Mobil mereka aja sampai 4, mamanya, kakaknya, papanya juga punya sendiri, dan dia juga punya sendiri.
benar-benar 4, dan rumahnya itu benar-benar luas, dan papanya ini pengusaha kopi dan juga masih banyak yang lain lah. Jadi dari turun-temurun itu emang kayak dari kakek neneknya itu udah punya harta gitu, udah emang darah biru lah gitu. Dan gak nyangka dia sampai kayak gitu loh. Kami juga nggak tahu ada masalah keluarga dia atau gimana, kami tuh nggak tahu gitu, dia nggak pernah cerita. Jadi dia benar-benar menghilang, dan itulah bulan 9, bulan 10 itu titik balik kehidupan aku. Itu benar-benar parah banget sih, itu sampai nggak ngerti lagi lah. Untungnya aku masih hidup sampai sekarang dan masih bisa buat vlog budgeting ini. Jadi di situ aku benar-benar berpikir, merenung selama di Medan. Aku kurang lebih 2 bulan, dari bulan September sampai Oktober akhir atau pertengahan gitu, aku baru balik ke sini lagi. Jadi di situ aku benar-benar berpikir kayaknya aku nggak bisa hidup kayak gini. Jadi aku harus berpikir gimana caranya aku bisa ngatur keuangan aku, meminimalisir pengeluaran dengan uang tabungan aku yang selama ini aku dapetin dari gaji, supaya aku bisa bertahan hidup sampai aku dapat kerja lagi, sampai aku mikir kayak gitu. Jadi aku lupa sih gimana caranya aku bisa nemu videonya Kak Dina, channelnya Strawberry on the Cake, atau gimana bisa. Jadi aku berawal dari nonton videonya Kak Dina, kemudian muncullah video. Biasanya kan kalau kita nge-searching sesuatu di YouTube tuh kan kita nonton gitu kan bakalan muncul gitu loh yang lain yang serupa gitu. Jadi ya udah muncul yang lain. Di situ aku memulai budgeting dari Oktober sampai Desember itu aku coba-coba lihat-lihat gitu, dan aku berpikir kayaknya di awal tahun aku bisa mulai untuk budgeting, dan terjadilah hal ini sampai sekarang. Dan semakin aku menggilai budgeting ini. Kenapa? Karena menurut aku ya, aku benar-benar ngerasain manfaatnya, sangat-sangat bermanfaat. Sampai sekarang aku udah kerja lagi dan punya gaji lagi, dan aku merasa ini benar-benar luar biasa sih impactnya ke keuangan aku. Aku menjadi lebih teratur. Bukan berarti kita membatasi diri untuk membeli sesuatu, tidak, tapi kita bisa memisah-misahkan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan gitu. Jadi ya apa yang menjadi kebutuhan harus kita penuhi dalam hidup kita. Sedangkan keinginan kita bisa menendanya, bukan berarti kita nggak beli ya. Kita boleh aja membeli atau mendapatkan yang kita inginkan itu, tapi ada proses yang lebih panjang daripada si kebutuhan yang memang seharusnya kita penuhi gitu. Jadi menurut aku benar-benar budgeting ini luar biasa sih. Jadi gitu cerita aku kenapa aku bisa budgeting. Jadi kalau kalian bertanya, jadi temannya sekarang gimana Kak? Bener-bener aku nggak tahu. Kemarin di akhir tahun itu dia sempat muncul di bulan 12 gitu. Dia kan ngelanjutin S2 di kampus kami juga. Kampus yang dari dulu S1 gitu ya. Jadi dia ngelanjutin S2-nya barengan sama teman aku yang 2 ini yang nggak ikutan tadi. Jadi dia ngechat salah satu teman aku ini gitu. Ya si kawan ini ngadu sama kami. Dia ngechat aku loh. Terus aku bilang, waktu itu aku udah hambar gitu. Maksudnya udah nggak, ya bener-bener kayak nggak peduli gitu loh. Dia mau mati, istilah kasarnya ya, maaf nih. Dia mau mati, mau jatuh di kolong jembatan, aku juga udah nggak peduli gitu. Bahkan kalau ketemu, kalau bisa aku gitulah. Jadi di situ aku sampai bilang sama temenku, kasih tahu dia dong kabarnya gimana. Makasih loh karena kami karena udah ngasih pelajaran hidup sama kami, aku bilang kayak gitu. Jadi waktu itu dia cuma nanya tentang skripsi sama si temen aku ini, skripsi S2 mereka, dan tentang wisuda gitulah. Jadi habis itu dia ngilang, kartu nomornya yang baru ini tuh udah nggak bisa dihubungin lagi gitu. Itu dalam waktu sehari. Nah sampai sekarang nggak ada kabar. Itulah terakhir di bulan 12 itu. Sampai sekarang nggak ada kabar, aku nggak tahu juga. Aku bahkan kemarin sempat nyari-nyari juga di Facebooknya, siapa tahu ada Facebook, Instagram, lain-lain, sama sekali nggak ada. Jadi sampai bulan 11 atau bulan 10 kemarin ya, aku lupa. Semuanya itu masih nanya-nanya ke kami,
ngasih cari tahu, dan ternyata itu gak hanya orang kampus gitu loh. Ada orang Jawa yang emang orang di Pulau Jawa sana ya, yang emang kayak satu komunitas gitu juga, mereka juga ikut masuk, dan mereka nyari teman-teman dia yang di kampus ini, sampai teman-teman lain juga nanya, senior juga nanya, si ini kenapa sih, katanya kok banyak yang chat aku ya di Instagram nanya gitu. Jadi sialnya itu dia punya Instagram lama kan, jadi ada wajah-wajah kami yang terpampang di situ, dan ada di mention juga kan, jadi dia nanya ke kami gitu. Jadi si kawan-kawan teman-teman yang di Jawa itu nanyanya ke kami yang pernah ada di foto Instagramnya dia gitu. Oke, lanjut ini dikit lagi. Tadi udah di sinking fund sama savings. Ini jajan week 1. Karena bulan ini tuh ada 5 minggu. Sebenarnya 5 minggu ini dikit ya. Dan ini aku salah, ternyata ini hari Senin mulainya. Jadi aku bagi 5, jadinya 40.000 seminggu. Oh, week 1 aku masukin ke dompet. Week 2 40.000 juga. Jadi gitulah kisah menyedihkan aku. Itu benar-benar parah banget sih tahun lalu. Aku nggak ngerti lagi lah harus ngapain gitu loh. Benar-benar tahun lalu itu rasanya terpuruk banget, benar-benar aduh nggak ngerti lah. Baru kali itulah aku ngerasain gimana emang yang namanya itu terpuruk dalam hidup ya gitu. Jadi yang mau aku ingatkan ke kalian adalah pelajaran dari yang aku alami sekarang ini, yang aku alami kemarin, bahwa ya yang namanya cari duit itu nggak ada yang instan, teman. Sumpah nggak ada yang instan. Jadi kemarin tuh bener-bener enak sih, dapatnya kayak seminggu itu bisa dapat 1 juta gitu kan, lumayan kali kan. Jadi ya emang nggak ada yang instan gitu loh. Jadi kalau mau duit banyak ya kerja keras, terus belajar trading sendiri, main saham sendiri, investasi sendiri gitu, dan cari lapak jualan lain yang bisa menghasilkan uang dengan halal ya. Itu benar-benar lah luar biasa sih. Terus ini groceries. Oh, ini aku buat ke apa dulu. Ini groceries 250.000. Miscellaneous tinggal 200.000 lagi. Oke, selesai. Dan ini adalah uang minyak motor ya, jadi aku masukin ke dompet. Dan ekstra koin tadi aku masukin di sini aja. Udah lah, sip. Oke, kita selesai dengan budgeting November. Ini bakalan aku masukin ke challenge 2000 dulu. Dan lanjut terakhir untuk hari ini, budgeting kali ini, aku bakalan masukin duit sisa ke amplop. Sisanya nggak banyak ya, uang jajan tuh sisanya nggak banyak karena seperti aku bilang tadi, aku mau babi buta untuk jajan. Jadi ini ada sisa 14.000, tetapi ini 14.000 udah keisi. Jadi aku memutuskan untuk ngisi 12.000 aja, biar lebih nggak apa-apa. Seperti yang aku bilang kemarin, lebih baik lebih daripada kurang. Dan aku udah ngambil kemarin, aku udah nyari si 12.000 ini biar nggak lama. Jadi kita punya 14.000 untuk dimasukin ke amplop 12.000.
Oke, udah banyak ya. Sip. So, video budgeting hari ini kayak gitu. Dan aku nggak bakalan lelah buat ngasih tahu kalian bahwa do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. So, kalian boleh lakukan apapun terhadap uang dan terhadap budget kalian. Kita nggak punya rules yang mengikat. Semoga video kali ini dapat menginspirasi kalian lebih lagi, karena kalian dapat memetik pelajaran dari cerita pengalaman aku yang tadi sudah aku ceritain. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah apa yang ingin kalian tanyakan ke aku. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.